Dulu di Banyuwangi, Jawa Timur, antara bulan Februari dan September 1998, terjadi kejadian mengerikan. Orang-orang yang diduga melakukan ilmu hitam dibantai secara brutal. Namun sampai sekarang, alasan sebenarnya mengapa ini terjadi masih belum terungkap. Pembunuhan dimulai pada bulan Februari 1998 dan terus berlanjut hingga Agustus dan September 1998. Saat kejadian pertama di bulan Februari, banyak yang menganggapnya seperti biasa. Artinya kejadian itu tidak akan berdampak besar. Setelah korban diselidiki, ternyata banyak dari mereka bukanlah dukun dengan ilmu hitam. Ada guru mengaji, dukun suwuk, dan tokoh masyarakat seperti ketua RT atau RW di antara para korban. Bagi yang belum tahu apa itu dukun suwuk adalah cara pengobatan tradisional Jawa yang menggunakan doa-doanya dari dukun melalui air atau ramuan tumbuhan. Pada tanggal 6 Februari 1998, Bupati Banyuwangi saat itu, Kolonel Polisi Purnawirawan HT Purnomo Sidik, mengirimkan pesan radio yang ditujukan kepada semua pejabat pemerintahan, mulai dari camat hingga kepala desa. Pesan tersebut berisi perintah untuk mencatat orang-orang yang diduga memiliki kemampuan supranatural dan selanjutnya menjaga dan melindungi mereka. Pada bulan September, pesan radio lain dikeluarkan untuk menguatkan perintah sebelumnya. Akan tetapi setelah dilakukan pencatatan dan pengamanan, malah terjadi pembantaian yang semakin meluas. Dalam sehari, ada 2-9 orang tewas. Masyarakat menganggap bahwa pesan radio dari bupati itu menjadi penyebab pembantaian, dan perintah pengamanan hanya menjadi alasan pemerintah untuk memusnahkan tokoh-tokoh yang berseberangan dengan ideologi mereka. Terdapat spekulasi bahwa pembantaian ini mungkin melibatkan anggota ABRI, tetapi hingga sekarang hal tersebut tidak terbukti. Selain spekulasi tersebut, para ulama di Kabupaten Banyuwangi berpendapat bahwa meskipun pesan radio itu dimaksudkan untuk melindungi orang-orang dengan kemampuan supranatural, pelaksanaannya tidak cukup rahasia. Sehingga informasi tentang orang-orang tersebut bocor ke tangan pembunuh, dan akhirnya mereka kehilangan nyawa setelah melapor kepada aparat desa. Dengan dasar ini, para ulama menilai kepemimpinan Bupati Pur telah gagal dan mendirikan gerakan 101 untuk menuntut agar Bupati Pur mundur dari jabatannya. Pada suatu waktu yang sangat menakutkan, ada kejadian pembantaian yang mengejutkan. Di tengah-tengah kengerian itu, muncullah sesosok misterius yang disebut sebagai ninja. Ninja ini mengenakan pakaian hitam dari kepala hingga kaki dan terlihat menggunakan alat komunikasi handy-talkie saat beraksi. Ada 2 versi cerita mengenai si ninja ini. Beberapa orang berpendapat bahwa ninja tersebut hanyalah seseorang yang berpakaian hitam dan membawa senjata. Sementara yang lain berbicara tentang ninja yang seolah-olah seperti dari cerita Jepang, yang mampu bergerak dengan ringan dan melompat dari satu tempat ke tempat lain dengan keahlian yang tidak biasa. Mereka ini terlatih dengan baik dan bekerja secara sistematis. Pada saat kejadian tersebut, tiba-tiba saja listrik padam dan beberapa saat kemudian, ditemukanlah seorang korban yang telah tewas karena dibunuh dan keadaan mayatnya sangat mengerikan. Saat kejadian pembantaian, ada sekelompok gelandangan dan orang gila yang muncul di berbagai daerah di kabupaten, baik di desa maupun di kota. Orang-orang gila ini menunjukkan hal yang janggal, seperti bisa menjawab pertanyaan dengan baik, tapi ketika ditanya tentang asal-usul mereka, mereka berperilaku seperti orang gila. Karena itu, banyak yang menduga bahwa orang-orang gila tersebut terlibat dalam pembantaian. Keraguan semakin muncul karena setelah pembantaian mereda, orang-orang gila tersebut menghilang tanpa ada tindakan dari pihak berwenang. Berikut ini adalah data korban dari versi Pemkab dan tim pencari fakta Nahdlatul Ulama.
Beberapa orang mencoba mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi, siapa yang terlibat, dan apa motif di balik kejadian tersebut. Beberapa mahasiswa bahkan datang untuk melakukan penelitian, dan pejabat tinggi seperti Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Bersenjata juga turun tangan untuk memantau penyelidikan. Pada waktu itu, Komnas HAM membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus ini. Mereka bahkan menyatakan bahwa ada indikasi pelanggaran hak asasi manusia yang serius dalam kejadian tersebut. Namun sayangnya, penyelidikan itu akhirnya dihentikan karena kurangnya keseriusan. Selain itu, dalam kasus ini telah ditangkap puluhan orang dan ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dikenakan sanksi berupa kurungan dengan waktu yang berbeda-beda. Namun, orang yang dianggap sebagai dalang utama atau orang yang pertama kali mencetuskan kejadian tersebut tidak pernah tertangkap ataupun terungkap. Pada bulan Desember 2007, Nahdlatul Ulama membuka kembali penyelidikan atas kasus ini. Mereka memberikan pengaduan kepada Komnas HAM dengan harapan dapat mengungkap kebenaran, menuntut pelaku di pengadilan, dan membersihkan nama baik keluarga korban yang dituduh sebagai dukun santet. Namun ada kendala karena sebagian keluarga korban tidak ingin kasus ini dibuka lagi. Mereka hanya ingin mendapatkan rehabilitasi atas kejadian tersebut dan tidak ingin aktor-aktor di balik peristiwa ini diadili.